Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tadi sebenarnya sudah semuanya ya di Pak Nur Hasan, tapi mengingatkan kembali nih, biar ingat ya. Jadi pertama mulai dari dua saja masukan dari saya. Yang pertama adalah dari sisi penulisannya, yang kedua dari sisi konten dan juga metodologinya ya. Yang pertama dari sisi penulisan, nanti diperbaiki semuanya, misalnya di sekolah, di judulnya itu dipisah, yang menunjukkan tempat dan waktu itu dipisah, jangan lupa. Kemudian istilah asing dia menggunakan istilahnya itu apa, italic atau dibuat ditulisnya itu miring ya. Nah kemudian ini kalong karamat mana nih, Bogor, Nanggung atau mana perlu dituliskan kembali ya. Kemudian 2024 Masehi nih, bukan 2023 gitu ya. Yang bawahnya yang belakangnya benar 2024 gitu ya. Kemudian penulisan pengesahan komisi penguji itu diperbaiki semuanya, SMP-nya gitu ya, karena dia nulisannya itu sifatnya itu masih acak-aduk nih, kurang rapi ya. Nanti perbaiki lagi, termasuk di pernyataan kehasilan skripsi itu juga diperbaiki tuh ya, dari sisi ininya. Kemudian ini juga di kata pengantar, akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Enggak ada nyambung kemana ini ya. Ini Jaka Sembung pergi umroh ya. Nah, jadi Allahnya itu A-nya besar, jangan lupa. SAW-nya itu bisa besar semuanya atau ngikuti konsisten yang paling penting. Kemudian juga halaman serta sama pihak sempat ditentukan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih. Ini di halaman berapa nih? Oh, nggak ada halamannya ya, di kata pengantar. Kemudian di abstrak ya, abstrak ini dia nggak ada nih, siswa agama Islam terhadap nilai akhlak siswa kelas 7 SMP di, oh nggak ada jawabannya di mana tuh di abstrak tuh, lihat ya. Di mana itu nggak ada kan, I-nya juga besar juga, Islam gitu ya. Nah itu diperbaiki banyak banget nih. Waduh, ini kayaknya perlu 1 semester lagi nih kayaknya nih Pak Nur nih. Agama Islam nih. Tulisan diganggu itu dipisah, jangan lupa tuh ya. Kemudian yang halaman, iya nih halamannya agak beda nih ya. Pendahuluan udah halaman 11 aja nih ya. Harusnya halaman 1. Iya, bab 1 pendahuluan halaman 11 tuh. Ya halaman 1 lah. Iyalah, bab 1 pendahuluan. Ya di sini dipisah. Kemudian itu fontnya itu di paragraf kedua itu beda, diperbaiki hingga menjadi mukalaf titik ijol 1 titik apaan itu. Ya nggak jelas ya, diperbaiki tuh di paragraf yang kedua. Iya. Kemudian juga di halaman 12, halaman 2 harusnya nih. Itu dia paragrafnya. Kemudian semua semua footnote itu salah semuanya, perbaiki semua tuh ya. Jadi perbaiki semua footnote-nya tuh. Ya, kemudian halaman 13 itu ada dan, D-nya itu kecil. Jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat, jangan lupa. Di sekolah SMP IT Cendikia Muslim bisa di sekolahnya. Kemudian metode penelitian ini kan bab 3 ya. Kenapa di halaman 15 ada di sini ya? Pendek banget lagi nih ya. Nanti kayaknya itu dibuang aja tuh, diganti ya. Kemudian untuk mempermudah halaman 16 jangan menggunakan untuk di awal kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, sama juga di halaman 1 lagi nih yang bab 2 tadi ya, Pak Nur Hasan sudah menyebutkan nih, diperbaiki lagi daftar pustakanya. Kemudian juga ini foto-foto itu pakai bold, nggak usah pakai bold ya. Kemudian yang itu 1, 2, 3-nya itu yang di halaman 1 ya, paragraf yang ketiga ya, sudah diperbaiki. Kemudian juga halaman 2 juga yang dari beberapa pengertian berdasarkan beberapa pengertian gitu ya, itu perbaiki. Halaman 4 juga, kemudian halaman 5 juga diperbaiki ya, semuanya tuh daftar pustakanya semuanya diperbaiki ya. Kemudian juga ini di halaman 9 masih ada body note Jai et al. Oh tadi kayaknya Jai kayaknya nih ya, dari Jai et al kayaknya tuh ya, itu diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala terserah mau pakai SWT, mau pakai Subhanahu wa taala, mau pakai ta'alat, tidak masalah, yang penting konsisten, terserah ya, ngikuti aja. Yang YG jangan disingkat, nggak ada singkat-singkatan tuh di halaman 10 ya. Al-Ghazali G-nya itu besar, Ihya Ulumuddin I-nya besar, U-nya besar, itu diperbaiki. Koma itu nempel di kata sebelumnya, diwujudkan itu disambung gitu ya. Dalam menciptakan atau mi itu nanti diperbaiki halaman 11 ya. Kemudian terdapat pengaruh pendidikan agama Islam terhadap nilai akhlak siswa. Nah ini kok cuma A doang hipotesisnya nih, H0 aja, H1-nya nggak ada nih, HA doang nih.
Iya, nggak ada tuh. Ya Allah, aduh kasihan sekali, nggak tega nih, saya nggak ikhlas nih, A-nya kecil. Ya, masa tulisan Allah A-nya kecil gitu kan. Ibnu Maskawai juga sesama jadinya tuh. Orang Malaysia aja lah. Iya, diperbaiki ya, jalan di tingkat diperbaiki lagi. Ya, kemudian IT cendekia Muslim itu diperbaiki ya. Dependent dengan variabel dependentnya diperbaiki. Ya, kalau udah lanjutannya bisa disingkat, tapi di awal jangan disingkat ya. Ini pakainya random sampling 20%. Pakai teori siapa nih? Saya mau nanya pertama deh. Teori siapa ngambilnya 20%? Ambil dari mana referensinya? Halaman 14. Populasi dan sampel D-nya kecil. Itu 20% ngambil dari mana? Teori siapa? Dan dia akan menggunakannya itu random sampling dari 124 diambil 24. Ya, itu adalah kata 20%. 20% itu ngambil dari mana? Dapat dari mana? Hah? Ya nggak mesti, tergantung. Yang udah belajar gimana? Yang udah belajar? Belajar nggak nih yang ini? Kenapa 20%? Ngambilnya dari mana? Ya, kenapa nggak 100%? Oh, banyak. Ini sampelnya berapa orang sampelnya? Sampelnya 24, Pak. 24. Kenapa ngambilnya 24 nggak 124? Kebanyakan. Ya namanya statistik kuantitatif ya memang harusnya populasinya harus banyak, sampelnya diambilnya sedikit. Ini kelas 7 saja. 7 apa? Kelas 7 apanya, Pak? Kelas 7 aja kan? 7 aja nggak ada ABC. Nggak ada. Satu kelas 7 berapa orang? Kan ada jadi cabang ya, Bapak ya? Yang cabang, tapi saya ngambilnya yang cabang kalau ini 124. Semua kelas 7 itu 124. Kelas 7 atau kelas 8? Kelas 7, Bapak. Kelas 7 saja. Iya. Jumlahnya berapa? Ada A, B, C, tapi jadi BC-nya itu di cabang yang lain, Bapak. Jadi tapi saya masukin semua. Terus ngambilnya yang 24-nya ngambilnya yang di mana? Yang di Kalong aja, Pak. Yang A doang kan? Iya. Itu namanya bukan random sampling, tapi namanya itu accident sampling. Artinya itu asal ngambil yang cuma A doang, berarti bukan random. Kalau random kan yang gurunya semuanya kelas 7 itu ada berapa? Aha. Ada di cabang. Yang masih nyambung katanya, tapi saya masukin aja gitu. Ya, jangan, harusnya jangan yang di sini aja. Kalau yang di sini berarti yang 4A atau 4C saja gitu. Jadi kalau yang namanya populasi itu banyak 124. Kemudian kalau kita nyebutnya itu random sampling, berarti semua siswa itu dia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kalau ini kan enggak, yang B dengan C enggak dapat tuh mereka. Ya kan dapat itu. Jadi dia nggak bisa tuh generalize. Tidak bisa mengeneralisasikan. Jadi nggak bisa bilang ini tuh bisa untuk yang kelas 7C dengan B misalnya, B dengan C gitu, nggak bisa karena dia kan memang hanya itu saja yang digunakan. Jadi tidak mewakili. Jadi ini diganti nih, bukan random sampling. Ya, itu diperbaiki. Tadi yang Pak Ustadz itu sudah disebutkan di halaman 15 itu diganti, halaman 15 dengan halaman 16 itu diganti, diperbaiki gitu ya. Nah, demikian juga halaman yang 18 itu kurang spasi, hasil penelitiannya tabel 16 I-nya itu besar sama halaman di 5 juga, 22 di atas itu penulisannya. Nah, terakhir dari saya deh ya. Ada berapa uji untuk sampai kepada korelasi? Ada berapa uji pakai apa sih, statistik? Kuantitatif ya. Kalau kuantitatif bukan statistik atuh. Iya kan metodenya Kuantitatif pakai statistik nggak? Enggak ya? Enggak. Oh berarti benar, salah. Iya, Bapak makanya kaget, Bapak. Kalau kuantitatif ya pakai statistik. Pakai statistiknya pakai apa? Pakai software atau ditulis manual pakai kalkulator? Iya. Pakai apa? Excel. Terus? Terus? Tapi cuma jumlahnya aja. Coba kalkulator saya buktikan kalau pakai kalkulator. Coba. Saya pengen tahu tadi kan ujinya ya. Biar bisa nih, nggak apa-apa. Kalau masalah nih. Iya makanya nggak apa-apa, nanti setelah lulus ini harus paham. Kalau nilai mah nggak usah dipikirkan. Coba yang langsung aja deh, terakhir nih. Untuk menguji korelasi hubungan antara pelajaran agama Islam terhadap nilai akhlak siswa, terserah yang tadi dalamnya itu motivasi belajar apa, nggak ada masalah, biarin. Nanti harus diperbaiki, diganti. Tapi saya mau nanya nih, bagaimana cara mengukur pelajaran agama Islam terhadap atau pengaruh pelajaran agama Islam terhadap nilai akhlak siswa?
melalui teori, melalui uji apa namanya, korelasi, regresi linear. Ini sederhana ya, simple regression. Bagaimana caranya? Di halaman berapa coba? Itu terakhir dari saya. 34 ya. Coba 34 kayak gimana sih isinya? Itu bukan 34 sih, 36. Oh iya, 36 itu ada rumusnya apa ya? Coba baca rumusnya. Bisa nggak? Bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi nanti belajar lagi. Itu dia pakai statistik, pakai di YouTube banyak bisa belajar, di itu juga banyak pakai. Kalau cuman X dengan Y mah di Excel juga bisa. Pakai manual juga bisa. Saya kebetulan ngajar statistik juga. Jadi kalau pakai manual, pakai dihitung, pakai kalkulator, pakai HP, itu sebenarnya boleh juga, yang penting bisa, gitu ya. Jadi ke depan belajar harus banyak belajar. Tadi kesalahan-kesalahan yang fatalnya harus diperbaiki. Kalau tadi untuk terkait dengan penguasaan statistik itu harus nanti banyak belajar. Ya, terima kasih. Silakan Pak Nur. Silakan ditutup. Iya. Terima kasih Bapak ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya baru mulai. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.